pagi Mbak Dia. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah hadir pada sesi wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dayana Fitri yang akan memandu proses wawancara ini secara langsung. Sebelum kita mulai, saya sampaikan bahwa tujuan wawancara ini adalah untuk memahami lebih dalam pengalaman kerja, kompetensi, serta potensi pengembangan Anda guna melihat kesesuaian dengan tuntutan posisi yang sedang dinilai. Wawancara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam dan seluruh jawaban Anda akan terjaga kerahasiaannya, serta digunakan hanya untuk keperluan penilaian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, kami lebih menekankan pada kejujuran serta gambaran nyata dari pengalaman Anda. Jika ada yang dipertanyakan, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, Anda dipersilakan untuk meminta penjelasan kembali. Apakah ada pertanyaan yang bisa dipahami? Baik, apakah sudah siap untuk dimulai wawancaranya? Sebelumnya ceritakan pengalaman Mbak Dia ketika harus menentukan strategi pemasaran baru untuk produk es krim. Lalu informasi apa aja yang Anda kumpulkan sebelum mengambil keputusan tersebut? Oke, baik. Sesuai sama pengalaman saya sebelumnya, itu saya biasanya menganalisis tren pasar, kemudian juga data penjualan dan perilaku konsumen untuk melihat apakah ada peluang pertumbuhan setiap kategorinya. Kemudian saya juga melakukan peninjauan aktivitas kompetitor dan efektivitas kampanye sebelumnya untuk memahami ruang diferensiasi, mengumpulkan insight dan juga tim sales terkait dinamika distribusi dan juga preferensi pembeli di lapangan Ibu. Lalu berdasarkan informasi-informasi yang sudah saya kumpulkan itu tadi, itu saya biasanya mengidentifikasi segmen-segmen yang paling potensial dan juga merumuskan strategi pemasaran baru yang berfokus di proposisi nilai yang relevan dan juga saluran komunikasi paling efektif. Baik. Apakah Mbak Dia ini pernah menghadapi penurunan saat penjualan es krim? Lalu bagaimana cara Mbak Dia menganalisis penyebab utamanya dan mengidentifikasi hubungan antar faktor yang terlibat? Baik, tentu saja saya pernah menghadapi periode penjualan yang menurun dan juga langsung melakukan dan juga saya itu biasanya ketika mengalami hal tersebut saya langsung melakukan analisis berbasis data untuk melihat pola penurunan per wilayah, channel, dan juga varian produknya. Kemudian saya juga menelusuri faktor penyebab seperti perubahan perilaku konsumen, aktivitas kompetitor, serta eksekusi distribusi di lapangan. Nah, dengan memetakan hubungan antar faktor tersebut, itu saya merasa bahwasanya hal ini itu bisa membantu saya untuk menentukan akar masalah dan menentukan tindakan korektif yang paling berdampak. Jauh ini sih hal itu efektif jika saya lakukan di bidang saya. Baik. Setelah menemukan penyebab masalahnya itu tadi, strategi atau rencana tindakan apa yang harus Mbak Dia kembangkan untuk memperbaiki situasi tersebut? Setelah saya tahu akar masalahnya secara jelas atau detail, itu saya biasanya menyesuaikan portofolio promosi dan juga pesan komunikasi supaya lebih relevan dengan kebutuhan konsumen di segmen yang terdampak, Ibu. Jadi nantinya itu setelah melakukan hal tersebut, saya juga memperkuat ketersediaan produk melalui koordinasi dengan tim sales dan distributor untuk menutup celah eksekusi. Nah, selain itu, biasanya saya menjalankan kampanye taktis jangka pendek untuk memulihkan permintaan sambil menyiapkan inisiatif pertumbuhan jangka panjang. Lalu boleh ceritakan saat Mbak Dia harus mengambil keputusan penting dalam waktu terbatas, bagaimana Anda memastikan keputusan itu tetap logis dan efektif? Oke, untuk di situasi mendesak, itu saya biasanya segera memprioritaskan data inti seperti tren penjualan terkini, kapasitas distribusi, dan respon pasar terhadap kampanye yang berjalan. Nah, setelah melakukan hal tersebut, itu saya biasanya langsung menyaring berdasarkan risiko, dampak, dan juga kecepatan eksekusi agar supaya keputusan yang saya ambil itu tetap terarah jalannya. Nah, dengan pendekatan ini itu terbukti efektif di saya dan juga tim karena dengan keputusan yang diambil itu tetap logis dan efektif meskipun waktu sangat terbatas. Baik, setelah strategi Anda itu dijalankan, bagaimana Anda mengevaluasi hasilnya dan menentukan langkah perbaikan berikutnya? Baik, Ibu, kalau berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, itu biasanya saya langsung memonitor perkembangan penjualan
kemudian efektivitas kampanye, dan juga ketersediaan produk secara berkala untuk memastikan adanya strategi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan di awal. Nah, kemudian saya itu biasanya langsung mengumpulkan umpan balik atau feedback dari tim sales dan juga mitra distribusi untuk melihat apakah kondisi lapangan ini benar-benar objektif begitu. Nah, berdasarkan kombinasi data dan insight tersebut, itu saya menentukan penyesuaian yang diperlukan agar hasilnya ini terus meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Lalu ketika Mbak Diah melihat penjual es krim sempat turun di beberapa wilayah, langkah pertama apa yang Mbak Diah akan lakuin untuk mengumpulkan informasi dan mencari tahu penyebab pastinya? Oke, jadi untuk langkah pertama yang biasanya saya lakukan itu biasanya saya meninjau data penjualan per wilayah terlebih dahulu untuk melihat apakah ada pola penurunan secara lebih spesifik gitu. Nah, kemudian Ibu, saya juga meminta laporan dari tim sales terkait kondisi distribusi di lapangan itu seperti apa, kemudian aktivitas kompetitor, dan juga perubahan perilaku pembeli di area-area tersebut yang mengalami penurunan. Setelah itu, saya ini biasanya langsung membandingkan temuan lapangan dengan tren pasar yang lebih luas untuk mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin terjadi. Setelah kamu dapat dari data dari hasil riset pasar, gimana kamu cara menganalisis dan memakai data itu untuk menentuin strategi pemasaran barunya? Oke, biasanya saya mulai dengan mengelompokkan data berdasarkan segmen konsumen, perilaku pembelian, dan preferensi produk untuk melihat apakah pola tersebut yang paling relevan itu yang mana dari opsi-opsi tersebut. Nah, dari sana itu saya biasanya langsung menilai pertumbuhan dan celah kompetitif yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan insight tersebut, nantinya saya itu langsung merumuskan strategi pemasaran baru yang fokusnya ada di proporsi nilai yang tepat dan juga saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar yang diinginkan. Pernah enggak Mbak Dia itu mempunyai suatu ide untuk mempromosikan es krim yang berbeda banget dari biasanya, namun ternyata hasilnya malah meningkatkan awareness atau penjualan? Mbak Dia bisa ceritain proses dan hasilnya? Oke, iya pernah sekali Bu. Saat itu saya pernah meluncurkan yang namanya kampanye Ice Cream Study Boost, yang mana sebenarnya kampanye ini itu ditujukan untuk mahasiswa semester akhir yang sering belajar hingga larut malam, terus mengalami tekanan-tekanan gitu. Nah, saya bekerja sama dengan komunitas kampus untuk membuat pop-up booth di area kampus itu. Jadi saya ini kebetulan waktu itu bekerja sama dengan pihak HIMAPSI dari Universitas Muhammadiyah Gresik begitu Ibu. Nah, saya melakukan hal itu dilaksanakan ketika musim UAS, di minggu UAS. Jadi full 1 minggu itu saya melakukan pop-up booth di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, kemudian saya membuatnya itu lengkap dengan varian rasa edisi terbatas yang dikaitkan dengan mood booster seseorang. Nah, hasilnya kampanye ini bisa meningkatkan awareness secara signifikan dan juga mendorong penjualan karena produk menjadi relevan dengan kebutuhan mereka pada momen-momen tersebut, yaitu pada momen ujian. Semisal Mbak Diah menilai strategi lama perusahaan sudah kurang efektif, gimana caranya Mbak Diah itu dapat mengubah pendekatannya supaya tim tetap bisa mengikuti arah baru dengan nyaman? Oke, saya biasanya mulai dengan menjelaskan alasan ya Ibu, alasan dari perubahan itu secara jelas supaya tim bisa memahami urgensi dan juga tujuannya. Nah, kemudian saya memetakan langkah baru secara terstruktur dan juga melibatkan tim dalam menyusun detail eksekusi supaya mereka ini merasa memiliki arah yang jelas gitu. Nah, dengan memberikan panduan yang konkret dan juga ruang diskusi, transisi ini bisa berjalan lebih nyaman dan juga konsisten. Itu yang biasanya saya terapkan di tim saya ini. Selanjutnya, bagaimana caranya Mbak Dia itu memastikan seluruh kegiatan tim marketing dan operasional berjalan sesuai target dan standar yang telah ditentukan? Oke, kalau untuk menetapkannya, untuk memastikannya, maksud saya, itu saya biasanya langsung menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk setiap aktivitasnya dan juga memantau progresnya melalui laporan mingguan serta diskusi secara langsung dengan tim terkait. Nah, dengan cara ini itu saya menilai Ibu bahwasanya saya ini bisa cepat menangkap hambatan di lapangan dan juga memastikan setiap tindakan tetap selaras dengan target dan juga standar yang sudah ditetapkan di awal sebelum proyek itu dibentuk.
Selanjutnya, ketika Mbak Dia memiliki beberapa proyek atau kampanye yang berjalan bersamaan, bagaimana Mbak Dia itu dapat menentukan prioritas dan membagi waktu secara serta sumber daya agar semuanya tetap berjalan optimal? Baik, biasanya itu saya menilai setiap proyek berdasarkan dari urgensinya, dampak bisnis dan juga kesiapan eksekusinya itu, agar prioritasnya itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu, kemudian saya ini membagi waktu dan juga sumber daya dengan menyesuaikan kapasitas tim, memastikan pekerjaan krusial mendapatkan perhatian lebih tanpa mengabaikan proyek lainnya. Nah, dengan ritme koordinasi yang konsisten ini, itu semua kampanye tetap berjalan optimal. Bagaimana Mbak Dia ini menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis es krim, dan bagaimana Mbak Dia ini dapat memastikan detail administratifnya juga tetap berkelola dengan baik? Oke. Jadi untuk penyusun rencana jangka pendeknya itu biasanya saya fokuskan di aktivitas taktis seperti promosi musiman, optimalisasi distribusi seperti itu. Nah, sementara untuk rencana jangka panjangnya itu biasanya saya mulai arahkan di inovasi produk dan juga perluasan channel. Nah, setelah itu untuk memastikan bahwasanya administrasi ini tetap rapi, itu saya biasanya menggunakan sistem tracking sederhana yang memudahkan saya dan juga tim untuk memonitor anggaran, timeline, dan juga laporan tanpa ganggu fokus di strateginya. Selanjutnya, ketika Mbak Dia dihadapkan pada perubahan besar di perusahaan, misalnya perubahan strategi pemasaran atau restrukturisasi tim, bagaimana Mbak Dia ini dapat menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam bekerja? Bisa tetap efektif dalam bekerja itu saya biasanya mulai dengan memahami arah perubahan secara menyeluruh supaya bisa menyesuaikan antara prioritas dan juga ritme kerja tanpa merasa kebingungan. Nah, setelah itu saya mulai menjaga komunikasi yang intens dengan tim agar koordinasi tetap lancar dan juga setiap penyesuaian itu bisa dilakukan dengan cepat dan juga efektif. Gitu. Mbak Dia bisa ceritakan situasi saat menghadapi tekanan besar atau hasil kerja yang tidak sesuai harapan. Apa yang dapat dilakukan oleh Mbak Dia agar tetap termotivasi dan membawa tim Mbak Dia itu kembali fokus? Baik, seingat saya, ya itu waktu itu pernah di satu musim puncak itu ada kampanye besar yang kami jalankan yang tidak menghasilkan lonjakan penjualan seperti proyeksi. Sementara target ini tuh udah dekat dan juga tekanan dari manajemen itu cukup tinggi. Nah, dari sini untuk tetap termotivasi itu saya fokuskan di data yang masih bisa diperbaiki aja, lalu mengajak tim yang terkait itu untuk melakukan riset tepat dengan menetapkan dua tindakan prioritas, di mana di antaranya itu memperkuat distribusi di area high traffic dan juga mengaktifkan aktivasi toko tambahan sehingga energi tim itu bisa kembali terarah dan hasilnya mulai membaik atau stabil. Apakah Mbak Dia ini pernah berada dalam situasi di mana harus mengambil keputusan penting di bawah tekanan waktu atau kondisi yang tidak pasti? Lalu bagaimana Mbak Dia menjaga ketenangan dan memastikan keputusan Mbak Dia itu tetap tepat? Iya, pernah sekali Bu, saya harus mengambil keputusan cepat saat stok varian terlaris itu tiba-tiba menipis menjelang akhir minggu. Sementara permintaan permintaan dari konsumen itu sedang naik dan juga data pasokan belum lengkap. Nah, untuk menjaga ketenangan, saya itu fokuskan di informasi yang paling valid saat itu dan segera berdiskusi singkat dengan tim supply serta sales sebelum memilih opsi yang paling aman dan berdampak. Nah, dengan cara ini, keputusan itu tetap terukur meskipun situasinya ini penuh dengan tekanan. Jadi, itu yang cara biasa saya lakukan. Baik, selanjutnya ketika menghadapi masalah besar atau kritik dari pihak lain, bagaimana Mbak Dia dapat menanggapinya dan memastikan tetap fokus pada solusi yang membangun?
Oke, untuk hal itu biasanya saat menerima kritik, saya langsung berusaha untuk mendengarkannya tanpa defensif, supaya bisa menangkap inti dari permasalahan secara jelas. Nah, setelah itu, saya mengalihkan energi-energi tim pada langkah perbaikan yang konkret, sehingga diskusi tetap produktif dan juga fokus di solusi yang membawakan hasil dengan baik. Lalu bagaimana Mbak Dia ini dapat memastikan semua pekerjaan Mbak Dia dan tim diselesaikan dengan rapi, konsisten, dan sesuai target yang sudah ditetapkan? Untuk hal itu saya menetapkan alur kerja yang jelas. Jadi di awal itu saya udah menetapkan alur kerja yang jelas, termasuk deadline, penanggung jawab atau PJ, dan juga standar output, agar semua orang itu bisa memahami bagian-bagian dari pekerjaannya masing-masing. Nah, melalui pengecekan rutinan dan juga komunikasi singkat setiap minggu atau diskusi ringan atau diskusi kecil-kecilan, itu biasanya saya memastikan bahwasanya progres itu tetap konsisten dan juga pekerjaan selesai dengan rapi sesuai dengan target yang kita sepakati di awal. Pernahkah Mbak Dia ini berada dalam situasi di mana harus mengambil keputusan penting di bawah tekanan, waktu, atau kondisi yang tidak pasti? Bagaimana Mbak Dia ini dapat menjaga ketenangan dan memastikan keputusan Mbak Dia ini tetap tepat? Baik, saya pernah berada dalam situasi yang mendesak waktu itu ketika saya ini harus menentukan alokasi stok untuk dua wilayah yang sama-sama membutuhkan pasokan tambahan. Seingat saya waktu itu dua wilayah itu adalah di Tangerang sama di Bandung. Nah, sementara untuk data permintaannya itu belum lengkap, Ibu. Yang masuk ke kita itu belum lengkap. Nah, untuk tetap tenang, saya ini biasanya memfokuskan di informasi yang paling akurat tersedia saat itu juga, dan segera berdiskusi cepat dengan tim terkait risiko serta dampaknya itu bagaimana. Nah, dengan cara ini itu saya bisa mengambil keputusan bahwasanya yang tetap terstruktur meskipun kondisinya ini penuh tekanan dan tidak pasti atau tidak penuh kepastian. Apa Mbak Dia ini bisa menceritakan contoh saat dia mengambil inisiatif memulai sesuatu seperti proyek atau ide baru tanpa menunggu arahan dari atasan? Baik, pernah sekali Ibu. Pernah saya melihat peluang untuk meningkatkan engagement di kalangan remaja ketika tren dessert itu viral di media sosial. Itu sedang tren atau sedang naik daunnya gitu ya. Padahal belum ada arahan khusus dari atasan terkait hal itu. Nah, dari sini itu dengan memanfaatkan peluang ini, itu saya mengambil inisiatif membuat konsep Ice Cream Creation Challenge di media sosial yang mana lengkap dengan mekanisme kompetisi sederhana dan juga hadiah produk dari pihak Unilever terkait yang tentunya itu di bidang es krim ini tadi. Nah, setelah itu saya mencoba untuk mempresentasikan waktu itu rencananya bagaimana dan juga mendapatkan persetujuan dengan cepat. Alhamdulillahnya dari atasan itu mendapatkan persetujuan. Nah, kampanye tersebut akhirnya berjalan dengan lancar dan menghasilkan peningkatan interaksi serta penjualan varian topping mix ini. Bagaimana Mbak Dia ini dapat menjaga semangat dan konsistensi kerja dalam jangka panjang, serta apa yang biasanya Mbak Dia lakukan untuk terus mengembangkan diri agar bisa naik ke level manajemen yang lebih tinggi? Untuk hal itu, saya menjaga semangat dengan menetapkan target pribadi yang jelas dan juga membagi tujuan besar di langkah-langkah kecil supaya progresnya ini tetap terasa nyata setiap minggunya atau setiap harinya. Nah, untuk tetap konsistennya, saya membuat rutinitas kerja yang stabil sambil tetap memberi ruang untuk evaluasi supaya tidak terjebak di pola yang itu-itu aja. Jadi nggak muter di pola ini itu aja gitu Ibu. Nah, dalam hal untuk pengembangan diri, itu saya biasanya rutin belajar dari proyek lintas fungsi untuk mengikuti pelatihan manajemen, juga aktif meminta feedback agar bisa memperluas perspektif serta siap naik ke level manajemen yang Bagaimana Mbak Dia ini menyampaikan strategi atau instruksi penting kepada tim agar mudah dipahami dan diikuti, baik dalam rapat maupun komunikasi satu-satu? Oke, untuk memulai menyampaikan informasi atau strategi penting ke tim saya, biasanya saya memulai dengan menjelaskan terkait tujuan secara sederhana supaya tim saya ini bisa memahami why-nya atau bagaimana atau pengapanya
sebelum masuk di detail eksekusinya. Nah, setelah itu saya memecah instruksi-instruksi tersebut menjadi langkah-langkah yang jelas, lengkap dan juga sesuai dengan prioritas dan juga contoh konkretnya. Nah, sehingga hal ini itu mudah diikuti oleh tim, begitu Ibu. Nah, baik dalam rapat maupun percakapan satu-satu atau percakapan pribadi, itu biasanya saya langsung memastikan adanya ruang untuk bertanya atau ruang untuk discuss supaya supaya tim saya itu benar-benar paham sebelum mereka ini bergerak di lapangan. Kalau bagaimana Mbak Dia ini dapat menyesuaikan gaya, nada, dan isi tulisan Mbak Dia ketika menyiapkan laporan, email, atau proposal untuk atasan, tim, atau pihak eksternal? Untuk hal itu saya biasanya menyesuaikan gaya dan nada tulisan saya ini berdasarkan kebutuhan penerimanya supaya pesan ini bisa tersampaikan dengan baik ke orang yang sedang saya ajak berkomunikasi tersebut Ibu. Nah, untuk atasan sendiri, ini biasanya saya menulis lebih ringkas, langsung ke poinnya atau on point dengan data inti yang mendukung keputusan. Nah, kalau untuk timnya sendiri, itu biasanya saya menggunakan bahasa yang lebih jelas dan praktis atau sederhana supaya mudah dieksekusi atau mudah ditangkap oleh tim saya. Nah, sedangkan untuk yang pihak eksternal, itu saya membuat tulisan yang lebih formal, terstruktur, dan juga menjaga citra profesional perusahaan. Selanjutnya, ketika berdiskusi dengan tim atau klien, bagaimana Mbak Dia dapat memastikan bahwa Mbak Dia ini benar-benar memahami pertanyaan, masukan, atau kritik yang diberikan? Oke, kalau untuk hal itu ini Bu, saya biasanya mulai dengan mengulang inti pertanyaan atau masukan dari mereka untuk memastikan bahwasanya tidak ada bagian yang salah tangkap atau miskom misalnya. Nah, begitu. Nah, jika nantinya ada bagian yang kurang jelas, itu biasanya saya langsung menanyakan detail tambahan agar konteksnya ini benar-benar yang dimaksudkan sama mereka. Nah, saya juga mencatat poin-poin penting supaya tidak ada yang terlewat saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tim. Kemudian saya juga menyampaikan kembali pemahaman saya secara singkat untuk mendapatkan konfirmasi. Nah, dengan cara-cara ini itu saya rasa hal ini cukup efektif diterapkan ketika saya melakukan hal tersebut atau discuss dengan tim saya. Jika dalam situasi ketika Mbak Dia ini perlu mendapatkan dukungan atau ide ataupun strategi baru, langkah apa yang biasanya dapat Mbak Dia lakukan untuk meyakinkan tim atau pemangku kepentingan? Kalau untuk tim itu di awal tentunya saya akan menunjukkan data ya Ibu, dan juga contoh nyatanya yang mendukung ide-ide tersebut supaya mereka ini bisa melihat apakah manfaatnya itu benar-benar konkret atau bagaimana, apakah hal ini itu sesuai dengan tujuannya atau tidak gitu. Lalu saya akan mengaitkan strategi itu dengan kebutuhan tim seperti saat saya ini mengusulkan sistem pelacakan tugas baru yang akhirnya hal ini mempercepat alur kerja kami. Nah, setelah hal ini dilakukan, itu mereka akan memahami dampaknya seperti apa, sehingga saya ingin membuka ruang diskusi supaya setiap pihak ini merasa dilibatkan dalam suatu keputusan. Selanjutnya, dalam bekerja dengan tim atau rekan dari departemen lain, bagaimana Mbak Dia ini dapat menyesuaikan diri agar tetap membangun hubungan yang positif meskipun terjadi perbedaan pendapat atau tekanan pekerjaan? Baik, saya biasanya mulai di fokus pada tujuan bersama terlebih dahulu ya Ibu, supaya diskusinya itu tidak melebar ke hal-hal yang personal. Nah, ketika hal ini terjadi perbedaan pendapat, maka nantinya saya itu berusaha untuk mendengarkan alasan mereka sebelum saya menyampaikan sudut pandang atau POV dari saya sendiri itu seperti apa. Nah, kemudian saya juga menjaga nada komunikasi supaya tetap tenang, terutama ketika ada di tekanan pekerjaan yang sangat tinggi atau sedang tinggi gitu. Nah, jika situasinya ini mulai memanas, nantinya saya memilih untuk mengambil jeda singkat atau pause. Istilahnya saya akan mengambil pause agar semua ini bisa berpikir secara lebih jernih lagi. Apakah Mbak Dia ini dapat menjelaskan bagaimana Mbak Dia ini dapat memotivasi tim untuk menyelesaikan proyek penting dan menantang, serta memberi arahan yang sesuai dengan kemampuan dan peran mereka? Proyek yang
Baik, dalam proyek yang menantang itu saya biasanya langsung memulai dengan menjelaskan tujuan besarnya Ibu, agar tim ini merasa bahwasanya mereka memiliki arah atau tujuan yang jelas. Nah, setelah itu saya membagi tugas berdasarkan kekuatan atau potensi-potensi yang dimiliki oleh tim tersebut, oleh tiap individu, dan juga minat masing-masing individu supaya mereka ini bisa bekerja dengan lebih percaya diri lagi di bidangnya masing-masing. Nah, saya juga rutin untuk memberikan update singkat dan juga apresiasi kecil ketika mereka ini memiliki motivasi yang tetap terjaga atau tetap stabil. Nah, jika nantinya itu ada hambatan, maka biasanya saya langsung membantu untuk mencarikan solusi tanpa mengontrol secara berlebihan, atau saya istilahnya itu hanya menampungkan hambatan-hambatan yang mereka laporkan ke saya, kemudian saya memberikan opsi sehingga mereka ini yang menentukan sendiri arahnya. Apakah opsi terbaik untuk mereka lakukan itu yang mana begitu. Coba berikan contoh bagaimana Mbak Dia berkolaborasi dengan tim untuk mencapai target yang menantang. Oke. Waktu itu saat mengerjakan kampanye Ice Cream Study Bus yang telah saya singgung sebelumnya Ibu, untuk mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Gresik ketika musim ujian, itu kami bisa saya dan juga tim itu memulai dengan membagi peran berdasarkan keahlian atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut. Nah, saya itu langsung fokus di riset kebutuhan mahasiswanya dan juga menyusun konsep peran yang relevan dengan kondisi mereka. Nah, tim desain itu kemudian akan mengembangkan visual yang ringan dan juga menarik sesuai insight yang saya temukan di lapangan ketika saya menggali informasi-informasi terkait dengan mahasiswa UMG itu tadi yang elemen teratas begitu. Nah, kemudian saya dan juga tim itu melakukan yang namanya evaluasi secara cepat setiap 2 hari untuk menyesuaikan materi dengan respons audiens. Dan dengan ritme kerja seperti ini, kampanyenya ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga efektif diterapkan begitu. Bagaimana Mbak Dia ini dapat memastikan semua anggota tim mendapatkan informasi penting tepat waktu agar mereka bisa menyesuaikan pekerjaan mereka? Oke, untuk hal itu biasanya saya mulai untuk mengirimkan pembaruan singkat melalui grup kerja dan juga memastikan adanya poin penting langsung terlihat saat ini juga. Nah, selain itu saya bisa menutup setiap rapat itu dengan rangkuman tugas supaya semua orang atau semua tim itu bisa menyesuaikan pekerjaan mereka tanpa memaksa kebingungan. Gitu. Lalu apa yang biasanya Mbak Dia lakukan untuk membangun hubungan yang mendukung antar anggota tim dan meningkatkan semangat kerja tersebut? Oke, untuk meningkatkan semangat kerja tersebut, itu saya bisa langsung memulai di menciptakan ruang komunikasi yang santai supaya semua orang itu merasa aman dan benar untuk bertukar pendapat, atau mereka ini merasa bahwasanya pendapat mereka ketika di ruangan tersebut itu tentu pasti bakalan didengar. Entah itu nantinya bakal terpakai atau tidak, tetapi setidaknya mereka itu pendapatnya didengar oleh masing-masing tim atau masing-masing individu. Nah, selain itu, saya juga mendorong kerja bareng atau kerjasama dalam tugas tertentu supaya mereka ini saling mengenal gaya kerja masing-masing. Jadi dalam suatu proyek itu biasanya saya nggak cuma tim A itu aja orangnya. Jadi saya selalu random gitu, selalu acak biar mereka ini saling mengenal satu sama lain. Ceritakan pengalaman ketika terjadi konflik di tim atau dengan rekan kerja. Lalu bagaimana Mbak Dia ini dapat menanganinya agar tercapai solusi yang konstruktif tanpa merusak hubungan kerja? Oke, untuk hal itu waktu itu pernah terjadi ya ini di tim saya, tim yang saya pegang itu ada situasi ketika 2 anggota dari tim tersebut itu memiliki perbedaan pendapat tentang prioritas tugas yang akhirnya suasana ini itu membuat satu tim menjadi tegang. Nah, saya mengajak mereka untuk berdiskusi terlebih dahulu. Maksudnya ini saya berdiskusi dengan pihak A dan juga pihak B terlebih dahulu, 4 mata. Kemudian saya menanyakan untuk memahami alasan masing-masing mereka tanpa saling menyalahkan. Nah, setelah itu kami duduk bersama secara 6 mata dan saya membantu mereka untuk mencari titik tengahnya dengan fokus di tujuan proyek, bukan ego pribadi. Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Mbak Dia berikan selama wawancara ini berlangsung. Seluruh informasi yang Mbak Dia sampaikan sangat membantu kami dalam proses penilaian. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang ingin Mbak Dia tambahkan?
atau ditanyakan terkait proses asesmen ini? Saya rasa sudah cukup. Jika tidak ada, wawancara ini kita cukup sampai sini. Hasil asesmennya akan disampaikan melalui prosedur yang berlaku, dan kami akan menghubungi Mbak Dia apabila diperlukan informasi tambahan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kerjasama Mbak Dia. Semoga proses selanjutnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, dengan Mbak Dayana ya? Benarkah Dayana Fitri Anissa? Iya, benar. Iya, baik. Posisi saat ini apa, Mbak? Ini ya, Head of Modern Trade Food. Oke, ya, Head of Modern Trade Food. Oke. Ada sih juga. Udah. Oke, posisikan duduknya dulu. Oh, iya. Oke, sudah nyaman? Sudah. Baik, oke. Oke, untuk mulai, mungkin Mbak Dayana bisa mulai dari menceritakan ya pengalamannya menjadi Head of Modern Trade Food saat Anda menghadapi penurunan performa penjualan di channel Modern Trade. Baik. Sebagai Head of Modern Trade Food, saya pernah menghadapi kondisi ketika penjualan di beberapa key accounts menurunkan signifikan. Langkah pertama saya adalah mengumpulkan data secara komprehensif, mulai dari sell in, sell out, promo compliance, price comparison, hingga analisis sell of shelf. Saya juga meminta input dari tim lapangan merchandiser, supply chain, dan key account manager untuk memastikan saya memahami kondisi. Wah, banyak sekali langkah yang dilakukan sama Mbak Dayana ya. Oke, lalu setelah data-data tersebut terkumpul, itu biasanya Mbak Dayana gimana caranya untuk mengidentifikasi akar penyebab dan juga hubungan antar isu? Misalnya nih, seperti antar promosi, merchandising, atau ketersediaan stok. Setelah data terkumpul, saya biasanya melakukan root cause analysis dengan memetakan hubungan antar isu. Misalnya seperti jika promo berjalan tetapi sell out tidak naik, saya periksa apakah mekanisme promonya relevan. Lalu jika price gap dengan kompetitor terlalu jauh, saya evaluasi apakah harga perlu disesuaikan. Pendekatan ini dapat membantu saya menemukan akar masalah secara objektif. Oke. Lalu gimana nih Mbak contohnya ketika Mbak Dayana ini nyusun beberapa opsi tindakan untuk mengatasi gap penjualan food di MTF atau Modern Trade Food? Seperti alternatif apa nih yang biasanya dikembangkan sama Mbak Dayana? Dalam mengatasi gap penjualan, saya biasanya mengembangkan beberapa alternatif seperti menambahkan display visibility, penambahan SKU fokus pada basket size, lalu kolaborasi joint business plan dengan retailer. Itu saya dapat mengkomprehensifkan potensi impact, effort, dan visibility untuk menentukan langkah mana yang paling efektif gitu sih. Oke, lalu kalau untuk di situasi-situasi yang menuntut Mbak Dayana untuk membuat keputusan yang cepat, gimana Mbak Dayana ingin menentukan pilihan tindakan yang paling tepat untuk mengamankan target dari food kategori? Saat harus bergerak cepat, saya tuh biasanya menggunakan quick impact, low risk. Saya fokus pada tindakan praktis yang bisa langsung menahan penurunan seperti memperbaiki OSA, negosiasi spot display tambahan, atau melakukan price correction terbatas. Sementara itu, saya tetap menyiapkan rencana jangka menengah untuk pemulihan yang lebih stabil. Wah, dan ini ya Mbak, tindakan benar-benar tepat ya untuk dilakukan di Modern Trade Food untuk menentukan target food kategorinya. Nah, untuk keputusan yang sudah diterapkan, gimana cara Mbak Dayana itu untuk mengevaluasi efektivitas dari solusi tersebut dan juga memastikan perbaikan berkelanjutan? Apakah tindakan yang dilakukan oleh Mbak Dayana itu sudah berhasil, efektif, atau masih perlu perbaikan? Setelah solusi itu dijalankan, saya memonitor hasil menggunakan indikator mingguan seperti sell out,
sell out trend, promo ROI itu, dan share growth. Lalu jika hasilnya belum sesuai target, saya biasanya menyesuaikan target, melakukan A atau B test di beberapa retailer, dan membuat perbaikan berkelanjutan untuk memastikan dampaknya itu optimal. Oke, baik. Begini Mbak Dayana, jika nantinya ini Mbak Dayana menjadi Food General Manager, lalu strategi seperti apa sih yang bisa Mbak Dayana gunakan untuk memastikan data dan juga insight dari berbagai channel seperti modern trade, general trade, dan e-commerce yang bisa dikumpulkan secara cepat dan akurat? Mungkin Mbak Dayana punya strategi yang sebelumnya sudah pernah Mbak Dayana lakukan. Jika saya menjadi Food General Manager, saya akan memastikan integrasi data antara MT, GT, dan e-commerce melalui dashboard real-time berbasis Power BI. Saya juga akan membangun mekanisme standarisasi pelaporan dan mempercepat flow data dengan kolaborasi erat antara tim sales, digital hubungan, dan demand planning. Baik. Lalu selama Mbak Dayana ingin menjabat sebagai Head of Modern Trade Foods, ketika menghadapi permasalahan nih seperti penurunan penjualan atau efektivitas promosi yang menurun, cara yang dilakukan oleh Mbak Dayana untuk menentukan informasi apa saja yang paling penting untuk dianalisis terlebih dahulu itu seperti apa? Apakah bisa dijelaskan? Dalam menghadapi masalah penjualan itu, saya selalu memprioritaskan data yang berdampak langsung pada keputusan seperti sell out, promo performance, price gap, dan kontribusi per SKU. Lalu saya itu biasanya fokus pada mengidentifikasi indikator yang paling mempengaruhi masalah daripada menenggelamkan dalam data yang kurang relevan. Oke, lalu selama Anda ingin menjabat sebagai Head of Modern Trade Food, apakah pernah Mbak Dayana ini menghadapi situasi ketika penjualan salah satu produk foods itu menurun di beberapa retailer besar? Nah, kalaupun pernah, itu gimana cara yang bisa dilakukan yang biasanya dilakukan Mbak Dayana untuk menganalisis informasi yang tersedia seperti data sell in, sell out, aktivitas promosi, atau harga pesaing hingga akhirnya menentukan langkah yang perlu diambil? Biasanya tuh saya memulai dari analisis trend sell out, lalu mengecek promo compliance, price competitiveness, expense rate, dan OSA. Lalu setelah itu saya membandingkan dengan aktivitas kompetitor. Dengan analisis tersebut, saya bisa menentukan langkah seperti penyesuaian harga, aktivasi promo tambahan, atau negosiasi display baru. Seperti itu. Oke, sangat baik sekali ya Mbak Dayana ya. Nah, nantinya jika Mbak Dayana ingin menjadi Food General Manager, bagaimana Mbak Dayana ini mendorong tim supaya lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat? Jika menjadi Food General Manager, saya akan membangun budaya inovasi melalui ideation workshop rutin, lalu ada reward untuk breakthrough ideas, lalu ada memberi ruang eksperimen pada tim dengan resiko yang terstruktur. Oke, lalu pernah nggak sih Mbak, kalau Mbak Dayana ini merasa bahwasannya cara kerja atau strategi yang digunakan di tim foods itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pasar saat ini? Lalu, bagaimana solusi yang sudah Mbak Dayana lakukan untuk memperbaikinya? Saya pernah menemui strategi yang tidak lagi efektif karena perubahan perilaku konsumen dan intensitas promosi kompetitor. Saya membuat pendekatan baru seperti digital promotion bundling, lalu ada kolaborasi tematik events. Selanjutnya ada juga micro-segmented promo berdasarkan tipe retailers. Baik, selama Anda menjabat sebagai Head of Modern Trade Foods, gimana cara yang dilakukan oleh Mbak Dayana ini untuk memantau pelaksanaan tugas dan target tim supaya tetap berjalan sesuai dengan rencana? Saya biasanya itu rutin untuk melakukan business review mingguan,
memonitor dashboard KPI harian, dan juga biasanya tuh melakukan follow up langsung dengan key account manager. Dan biasanya juga saya dapat memastikan setiap aktivitas itu selaras dengan target dan timelinenya. Oke, lalu ketika Mbak Hadayana itu menghadapi situasi ketika banyak proyek atau permintaan datang secara bersamaan, cara seperti apa yang biasanya Mbak Hadayana lakukan untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya supaya tetap berjalan secara optimal? Saya biasanya menggunakan matrik urgensi. Untuk menentukan prioritas, saya juga dapat melakukan resource relocation dan delegasi efektif berdasarkan kompetensi masing-masing anggota tim. Keren sekali ya Mbak. Lalu selama Mbak Dayana ini menjabat sebagai Head of Modern Trade Foods, gimana cara Mbak Dayana untuk menyusun rencana kerja jangka pendek supaya mencapai target channel Modern Trade? Dan bagaimana pengalaman tersebut itu akan Anda kembangkan nantinya jika Anda menjabat sebagai Food General Manager? Saya biasanya itu menyusun rencana berdasarkan target growth tiap retailer, lalu promo kalender, lalu kesiapan stok, lalu ada kompetisi. Nah, jika menjadi Food General Manager, saya akan memperluasnya ke integrasi lintas channel dan kolaborasi kategori secara strategis. Oke, ini ide yang cukup menarik ya Mbak ya. Mungkin nanti ketika Mbak Dayana sudah berhasil menjabat bisa diterapkan. Oke. Lalu dalam pekerjaan sehari-harinya Mbak Dayana, gimana Mbak Dayana ini menentukan prioritas antara tugas yang strategis dengan kebutuhan administrasi, seperti adanya pelaporan, budget tracking, atau mungkin koordinasi dengan pihak-pihak internal gitu. Saya biasanya memisahkan waktu khusus untuk strategi thinking dan membangun sistem otomatisasi pelaporan agar tugas administratif tetap efisien tanpa mengganggu fokus strategis itu. Lalu Mbak Dayana pernah nggak mengalami perubahan besar dalam strategi, struktur organisasi, atau tanggung jawab kerja? Dan bagaimana Mbak Dayana ini menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut? Saat terjadi penyesuaian organisasi dan shifting strategi kategori, saya segera menyesuaikan diri dengan mempelajari struktur baru, menjalin komunikasi intensif dengan stakeholder, dan mengubah pendekatan kerja sesuai arah perusahaan. Oke, bagus. Lalu bisa nggak Mbak diceritakan situasi-situasi yang paling menantang yang pernah Mbak Dayana hadapi di Head of Modern Trade Food, dan bagaimana Mbak Dayana itu mengatasi hal tersebut? Paling menantang ya. Iya, paling menantang dan cara Mbak Dayana mengatasinya. Salah satu yang paling menantang itu sih ketika supply isu terjadi di beberapa produk core. Saya mengelola ekspektasi retailer, memprioritaskan distribusi berdasarkan potensi, dan menjaga tim tetap fokus sambil berkoordinasi erat dengan supply chain. Seperti itu. Oh gitu. Iya, boleh. Lalu pernah nggak Mbak bahasanya Mbak Dayana ini menghadapi situasi ketika harus mencapai target besar di waktu yang sangat singkat atau menghadapi tekanan dari retailer besar? Dalam menghadapi target besar atau tekanan retailer, biasanya saya menjaga ritme kerja tim melalui prioritas yang jelas, komunikasi rutin, dan pemecahan masalah cepat. Saya juga biasanya menjaga suasana kerja tetap positif agar tim tidak mudah stres. Seperti itu, Bu. Lalu dalam peran sebagai Food General Manager nanti, itu kan Mbak Dayana akan menghadapi berbagai tekanan dari target bisnis,
lalu bisa juga tim lintas fungsi, hingga perubahan-perubahan pasar. Lalu bagaimana nih Mbak Dayana itu akan menjaga stabilitas emosi dan juga tetap menjadi panutan bagi tim Mbak Dayana? Saya akan menerapkan disiplin emosi, kontrol diri, dan pendekatan kepemimpinan tenang di tengah tekanan. Saya juga percaya pada pentingnya dukungan tim, sehingga saya selalu membuka ruang diskusi untuk menjaga semangat bersama. Lalu selama Anda menjabat sebagai Head of Modern Trade Food, itu gimana cara Anda untuk menjaga efisiensi kerja dan memastikan setiap rencana penjualan itu dijalankan secara menyeluruh dan dengan baik? Saya biasanya tuh membangun sistem checklist eksekusi dan weekly tracking untuk memastikan setiap rencana berjalan detail, mulai dari aktif promo hingga post evaluation. Itu. Oke. Lalu jika nanti Mbak Dayana itu menjadi Food General Manager, gimana cara yang bisa dilakukan Mbak Dayana untuk membangun sistem kerja yang terorganisir supaya seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan itu tetap akurat dan juga efisien? Biasanya sih saya membagi proyek menjadi timeline mingguan dan mengatur koordinasi lintas fungsi secara ketat. Dengan manajemen waktu yang disiplin, saya memastikan semua campaign selesai tepat waktu. Oke, mungkin bisa diceritakan ya Mbak pengalaman ketika Mbak Dayana itu harus mengambil keputusan penting yang berdampak besar terhadap bisnis Food itu seperti apa? Jika nanti saya menjadi Food General Manager, saya akan membangun SOP kerja yang terintegrasi dari planning ke execution ke reporting, sehingga proses lebih cepat, jelas, dan minim miskomunikasi. Oke. Nantinya jika Mbak Dayana itu menjadi Food General Manager, gimana Mbak Dayana bisa mendorong budaya proaktif dan juga inisiatif di dalam tim supaya terus berinovasi? Saya selalu menimbang potensi risiko jangka pendek dan panjang dengan data skenario analisis serta masukan dari tim sebelum membuat keputusan besar. Oke. Mungkin bisa diceritakan ya Mbak pengalaman Mbak Dayana dalam menghadapi target besar atau proyek jangka panjang di kategori food yang membutuhkan waktu dan juga usaha ekstra untuk mencapainya. Lalu bagaimana Mbak Dayana ini menjaga semangat dan juga fokus selama proses tersebut? Saya menjaga semangat dengan membuat milestone terukur, merayakan progres kecil, dan tetap fokus pada tujuan akhir walaupun menghadapi hambatan. Oke. Lalu gimana bentuk upaya pengembangan diri yang sudah Mbak Dayana lakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan menuju posisi yang lebih tinggi? Biasanya saya mengikuti pelatihan leadership, membaca insight industri global, dan aktif benchmarking dengan tim lintas negara untuk memperluas perspektif dan kesiapan menuju posisi yang lebih tinggi. Oke, mungkin bisa diceritakan ya Mbak pengalaman ketika Mbak Dayana itu harus mengambil keputusan penting yang berdampak besar di bisnis food, dan gimana cara Mbak Dayana itu menimbang risiko sebelum memutuskan langkah tersebut? Baik. Saya selalu menimbang potensi risiko jangka pendek dan jangka panjang dengan data, skenario analisis, serta masukan dari tim sebelum membuat keputusan besar. Oke, lalu nanti ketika Mbak Dayana itu menjadi General Manager, gimana cara yang bisa dilakukan Mbak Dayana untuk mendorong budaya proaktif dan inisiatif di dalam tim agar terus termotivasi atau berinovasi? Saya akan mendorong budaya ownership, memberikan ruang inisiatif, dan menetapkan target yang menantang, namun realistis untuk memicu ide dan inovasi tersebut. Oke, keren sekali. Lalu bisa diceritakan Mbak pengalaman Mbak Dayana dalam menghadapi target besar atau proyek jangka panjang di kategori fit yang membutuhkan waktu dan juga usaha ekstra untuk mencapainya seperti apa?
Saya saya biasanya dapat saya saya dapat menjaga semangat dengan membuat milestone terukur, merayakan progres kecil, dan tetap fokus pada tujuan akhir walaupun menghadapi hambatan. Oke, lalu gimana sih bentuk upaya dari pengembangan diri yang udah dilakukan sama Mbak Dayana untuk meningkatkan kompetensi dan juga kesiapan menuju posisi yang lebih tinggi? Saya biasanya mengikuti pelatihan leadership, membaca insight industri global, dan aktif benchmarking dengan tim lintas negara untuk memperluas perspektif dan kesiapan menuju posisi yang lebih tinggi. Oke, lalu cara yang udah pernah diterapkan sama Mbak Dayana untuk menyampaikan ide atau strategi baru kepada tim supaya mudah dipahami dan dapat segera diterapkan itu seperti apa? Apakah Mbak Dayana ini menyesuaikan cara bicaranya dengan karakter audiens yang berbeda, misalnya antara tim penjualan dan juga retailer besar? Biasanya sih saya menyesuaikan ya cara menyampaikan strategi berdasarkan audiens. Untuk tim sales, saya biasanya menggunakan bahasa praktis dan langsung ke eksekusi. Lalu untuk retailer, biasanya saya memakai pendekatan data driven dan win-win strategi. Pendekatan ini tuh biasanya membuat pesan mudah dapat untuk dipahami dan cepat diterapkan. Sebagai head of modern trade food, itu kan Anda mungkin sering membuat laporan penjualan dan juga analisis promosi yang cukup detail ya, Mbak. Namun, sebagai food general manager, nantinya itu Anda akan lebih sering menulis ringkasan eksekutif atau laporan strategis untuk manajemen senior yang membutuhkan pesan singkat, jelas dan juga langsung di intinya. Nah, apakah bisa diceritakan Mbak Dayana pengalamannya seperti apa dalam menyederhanakan laporan teknis yang kompleks menjadi dokumen strategis yang padat dan mudah dipahami oleh pihak manajemen? Saya sering menerjemahkan laporan kompleks menjadi 1-2 halaman eksekutif summary berisi insight inti, rekomendasi, lalu ada juga dampak bisnis yang langsung dapat diambil keputusan. Baik, lalu bagaimana cara yang biasa Mbak Dayana lakukan untuk menyesuaikan cara penulisan Mbak Dayana ketika harus menyampaikan pesan yang sensitif, misalnya laporan performa yang belum sesuai target atau rekomendasi perubahan strategi kepada tim maupun atasan? Saya biasanya itu menjaga profesionalitas dengan menampilkan data objektif, menggunakan bahasa konstruktif, lalu memberikan rekomendasi solusi agar pesan sensitif tetap diterima positif. Oke, sebagai head of modern trade food ya Mbak, itu tentu Mbak Dayana kan sering berinteraksi ya dengan tim sales, retailer dan juga pihak manajemen yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Apakah benar begitu? Iya. Oke, lalu apakah bisa diceritakan nih Mbak, pengalaman ketika Mbak Dayana itu harus benar-benar mendengarkan masukan dari pihak lain sebelum Mbak Dayana mengambil keputusan yang penting serta memastikan mereka merasa didengar dan juga dipahami? Saya pernah menghadapi isu resupply dengan retailer besar. Saya juga mendengarkan masukan tim lapangan dan retailer terlebih dahulu sebelum menentukan langkah sehingga keputusan lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak. Oke, lalu bagaimana cara yang biasa dilakukan Mbak Dayana untuk memastikan bisa menangkap inti informasi yang benar-benar berdampak pada keputusan bisnis dan juga strategi pertumbuhan? Biasanya sih menggunakan cara dengan mengombinasikan data kuantitatif dan insight kualitatif, lalu memprioritaskan informasi yang paling memengaruhi keputusan strategis. Oke, lalu nih Mbak,
saat tim Mbak Dayana itu misalnya tim supply chain atau marketing ini mempresentasikan isu yang kompleks seperti keterlambatan distribusi atau hasil kampanye yang tidak sesuai dengan target. Nah, maka pertanyaan seperti apa yang biasanya Mbak Dayana itu ajukan untuk menggali lebih dalam dan memastikan bahwasanya Anda memahami akar masalahnya secara menyeluruh? Pertanyaan nih. Iya. Saya biasanya sih bertanya apa akar penyebabnya, data apa yang mendukung hal ini, lalu apa alternatif solusinya, sehingga saya dapat memahami masalah hingga level yang paling dalam. Oke. Lalu sebagai Head of Modern Trade Foods, itu kan Mbak Dayana mungkin pernah ya menghadapi situasi di mana retailer atau tim internal tidak langsung setuju dengan ide promosi atau strategi harga yang Mbak Dayana usulkan. Lalu, apakah bisa diceritakan bagaimana Anda meyakinkan mereka terkait hal itu? Biasanya sih saya itu menggunakan data, proyeksi keuntungan, lalu ada juga contoh keberhasilan sebelumnya untuk meyakinkan pihak yang belum setuju. Untuk stakeholder regional, saya tetap memakai pendekatan berbasis insight dan potensi bisnis seperti itu. Jawab Mbak. Lalu untuk pengalaman Mbak Dayana sebagai Head of Modern Trade Food nih, pasti kan pernah sekali menghadapi orang dengan karakter atau gaya komunikasi yang berbeda-beda. Misalnya retailer yang keras dalam negosiasi atau tim internal yang sulit untuk diajak sejalan. Nah, bagaimana cara yang bisa dilakukan Mbak Dayana untuk menyesuaikan cara berkomunikasi dengan mereka supaya tetap efektif? Saya pernah menghadapi retailer yang keras dalam negosiasi. Saya melakukan pendekatan lebih analitis dan objektif. Sementara itu untuk tim internal, saya lebih memakai komunikasi yang lebih kolaboratif. Lalu bisa diceritakan apakah Mbak Dayana ini pernah memimpin proyek besar seperti sebagai Head of Modern Trade Food yang memerlukan kerjasama banyak tim seperti sales, marketing, dan juga supply chain. Dan bagaimana Anda ini membangun dukungan dan komitmen mereka hingga proyek berjalan secara sukses? Saat memimpin proyek besar, saya tuh membuat tujuan bersama, lalu ada juga membagi peran yang jelas, dan juga menjaga komunikasi rutin sehingga semua tim itu dapat berkomitmen hingga proyek itu sampai berhasil. Oke, Mbak Dayana mungkin di pengalaman sebelumnya pernah menghadapi perbedaan pendapat dengan retailer besar atau rekan lintas divisi terkait kebijakan harga atau ketersediaan produk. Lalu bagaimana cara yang biasanya dilakukan oleh Mbak Dayana untuk menjaga hubungan tetap positif di tengah konflik tersebut? Ketika saya menghadapi perbedaan pendapat dengan retailer terkait harga, saya biasanya memfokuskan pada data dan dampak jangka panjang sambil menjaga komunikasi tetap profesional, sehingga general manager pendekatan ini tetap saya gunakan agar hubungan tetap positif. Oke. Lalu dalam pengalaman Mbak Dayana sebagai Head of Modern Trade Food, gimana Mbak Dayana ini menanggapi kebutuhan dan juga pendapat tim atau retailer yang mungkin berbeda dari target pasar, target perusahaan? Saya selalu mendengarkan kebutuhan retailer dan tim, tetapi tetap menjaga garis objektivitas sesuai target perusahaan tersebut. Lalu Mbak Dayana ini di pengalaman sebelumnya mungkin pernah ya memiliki jaringan kerja yang luas dengan retailer, tim internal maupun partner bisnis. Nah, gimana Mbak Dayana ini menggunakan hubungan tersebut secara profesional untuk mendukung pencapaian target tanpa menimbulkan kesan manipulatif atau kepentingan pribadi atau personal?
Biasanya saya memanfaatkan relasi untuk mempercepat koordinasi dan kolaborasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, sebagai general manager nanti, saya akan mengoptimalkan jaringan lintas fungsi untuk memperkuat eksekusi kategori tersebut. Apakah bisa diceritakan nih Mbak, bagaimana pengalaman Mbak Dayana dalam mengarahkan dan memotivasi tim agar tetap antusias menjalankan tugas yang menantang, namun tetap sesuai dengan tujuan organisasi? Saya memimpin dengan visi yang jelas, target yang terukur, dan dukungan yang konsisten sehingga tim tetap antusias dan selaras. Lalu jika saya menjadi general manager, saya akan memperluas pendekatan ini ke tim yang lebih besar lagi. Lalu gimana cara yang pernah Mbak Dayana lakukan untuk memberikan feedback kepada anggota tim, terutama jika kinerja mereka ini belum sesuai harapan? Saya pernah memberikan feedback berat kepada anggota tim dengan pendekatan empati, data, maupun objektif. Maupun data yang objektif. Lalu saya itu fokus pada solusi, alhasil feedback ini dapat diterima baik. Oke, selama Mbak Dayana menjabat sebagai Head of Modern Free Food, apakah pernah Mbak Dayana ingin memimpin inisiatif perubahan besar, misalnya penyesuaian strategi channel, peluncuran produk baru, atau restrukturisasi tim? Saat memimpin perubahan strategi channel, saya membangun kepercayaan tim dengan komunikasi transparan, memastikan setiap orang dapat memahami alasan perubahan dan manfaatnya. Lalu di posisi Field General Manager, Anda kan memimpin beberapa kategori produk sekaligus, dan seringkali target penjualan jangka pendek suatu kategori itu berbenturan dengan prioritas supply chain atau margin dari kategori lain. Nah, bagaimana Mbak Dayana ini memimpin atau akan berkolaborasi dengan pemimpin kategori lain, tim supply chain dan tim marketing untuk memastikan bahwasanya seluruh tim ini tetap mencapai tujuan perusahaan tanpa mengorbankan satu divisi saja? Sebagai general manager, saya nantinya akan mendorong engagement kategori supply chain dan marketing melalui perencanaan terpadu, target bersama, dan komunikasi cross-fungsional yang konsisten. Jika nantinya Mbak Dayana ini terpilih menjadi Food General Manager, bagaimana Mbak Dayana memastikan bahwasanya seluruh tim, termasuk marketing, supply chain, dan juga sales, itu menerima informasi secara cepat dan jelas untuk mendukung keputusan strategis? Saya akan membangun sistem komunikasi otomatis seperti dashboard, weekly flash report, dan komunikasi struktur agar keputusan strategis semakin cepat. Lalu bisa diceritakan Mbak pengalaman Mbak Dayana dalam membangun hubungan positif dan mendorong semangat kebersamaan di tim saat menghadapi tekanan target penjualan? Saya biasanya menjaga kebersamaan dengan menciptakan suasana kerja yang suportif dan apresiatif. Kedepannya sebagai general manager, saya akan memperluas budaya kolaboratif ini ke seluruh departemen terkait. Oke, mungkin bisa diceritakan ya Mbak pengalaman ketika Mbak Dayana itu harus menghadapi konflik antara tim atau departemen terkait target bisnis? Saya pernah menghadapi konflik antara sales dan supply chain soal prioritas alokasi. Saya memfasilitasi diskusi terbuka, menjelaskan data, dan mencari solusi bersama berdasarkan dampak terbesar bagi bisnis. Lalu bisa diceritakan ya Mbak pengalaman ketika Mbak Dayana ini berhasil menemukan solusi konstruktif dalam konflik serupa, sekaligus tetap menjaga hubungan kerja yang positif dengan semua pihak terkait. Konflik serupanya ini, di mana Mbak Dayana itu dalam posisi Food General Manager, terkadang keputusan strategis yang harus diambil bisa menimbulkan ketegangan antara sales, marketing, dan juga supply chain. Saya mengedepankan transparansi data. Saya mengedepankan transparansi, lalu datanya, dan kesamaan tujuannya. Lalu juga strategi tersebut membantu menjaga hubungan kerja tetap positif meskipun berada dalam
apa ya, dalam tekanan keputusan besar. Oke. Baik, saya rasa cukup ya Mbak untuk sesi wawancara pada pagi hari ini. Tentunya terima kasih banyak Mbak Dayana sudah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan saya. Terima kasih kembali Ya, Bu. terima kasih. Mohon maaf jika ada salah Tidak kata. apa-apa.